Koneksi antar materi. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2 oleh Martina Desi SE, CGP Angkatan 1 SMA Negeri 1 Biak, Kabupaten Biak Numfor. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang dapat menggerakkan komunitas dan lingkungan sekolah serta dapat memanfaatkan potensi ekosistem sekolah untuk berdaya guna bukan saja terhadap sekolah tetapi juga terhadap masyarakat sekitar. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah: murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah: keuangan, sarana dan prasarana. Cara mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 1. Menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. 2. Melakukan strategi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. 3. Pemetaan aset utama yang dimiliki sekolah. Ada 7 aset utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. 4. Umpan balik dari komunitas sekolah. 5. Refleksi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 6. Sosialisasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Hubungan pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berkualitas kepada murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses belajar siswa menjadi lebih berkualitas karena sumber daya yang ada pada ekosistem pendidikan merupakan kekuatan. Kekuatan yang dibangun dalam pengelolaan sumber daya yang mumpuni oleh pemimpin pembelajaran akan mengembangkan potensi yang dimiliki yang sangat berdampak positif dan berkualitas. Contohnya, dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dan berdaya guna, guru yang terlatih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di dalam kelas yang dikelola dengan baik, penilaian yang baik untuk memfasilitasi belajar dan mengurangi kesenjangan. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan materi sebelumnya. Modul 1.1. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, kekuatan kodrat anak merupakan kekuatan aset yang dimiliki untuk mendorong sebuah perubahan, transformasi pendidikan dalam mewujudkan merdeka belajar. Modul 1.2 Nilai-nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid telah melekat pada diri calon guru penggerak, ditumbuhkan melalui proses dan pemaknaan atas pengalaman, dengan memastikan proses dan pemaknaan positif serta memelihara emosi dan pikiran positif, maka nilai-nilai tersebut akan muncul, tumbuh, dan lestari. Modul 1.3 Mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi. Mewujudkan murid merdeka dengan inquiry apresiatif. Mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, serta merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Apresiatif inquiry. 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Modul 1.4 Hal-hal penting dalam membangun budaya positif. 1. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter baik anak-anak. 2. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. 3. Tindakan guru yang tepat, yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan untuk mendorong motivasi intrinsik. Modul 2.1 Guru mengelola sumber daya atau aset manusia dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan melalui strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Modul 2.2 Mewujudkan well-being dengan mengelola kompetensi sosial emosional yang ada pada sumber daya atau aset manusia dan kesadaran penuh atau mindfulness. 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Modul 2.3 Mindset seorang coach. 1. Coaching sebagai pusat. Lakukan coaching pada coachee bukan pada masalahnya. Dengarkan, beri respon, dan bertanya untuk membuat coachee dapat terus belajar dari situasinya. 2. Coach terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Bersikap terbuka bukan untuk mengoreksi coachee, tetapi untuk terkoneksi. Bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk menghormati. Bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangun kesadaran diri. 3. Coach menyadari semua yang terjadi setiap saat. Coach menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi. Tidak menghakimi, mengizinkan ruang untuk hening, jeda, atau refleksi. 4. Coach membantu coachee melihat peluang-peluang baru. Modul 3.1 Dasar pengambilan keputusan. 1. Berpihak pada anak. 2. Mengandung kebajikan universal. Dan 3. Bertanggung jawab. 4. Paradigma dilema etika. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Kebenaran lawan kesetiaan. 3. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip penyelesaian dilema.
1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Hubungan sebelum dan sesudah pelatihan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum mengikuti pelatihan ini, tidak memahami tentang manajemen sekolah, tidak memahami cara untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sesudah mengikuti pelatihan ini, memahami cara mengelola sumber daya pada ekosistem sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Dapat membedakan pendekatan berbasis aset dengan berbasis kekurangan. Pemetaan 7 aset utama dalam mengelola aset pada ekosistem sekolah. Demikian koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Kasumasa.